Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kali ini kita akan belajar bagaimana membuat sabun dari minyak jelantah. Ini minyak jelantah ya. Bisa diperhatikan warnanya hitam, ya wajar karena minyak jelantah. Dan daripada dibuang, kalau dibuang itu bisa mencemari lingkungan, bisa bikin mampet pipa pembuangan, terus kemudian susah diserap tanah, tetap ngendap di atasnya, dan intinya bisa mencemari tanah lah. Dan insya Allah kita akan memanfaatkan sabun dari minyak jelantah dan hasilnya luar biasa. Jadi istri pernah juga pakai untuk ngepel dan cukup keset sebagaimana sabun-sabun yang lainnya. Juga ada sedikit busa-busanya, nggak perlu busa-busa banyak-banyak, yang penting ada busanya kan. Dan kalau mau wangi, nanti insya Allah akan ada bahan tertentu yang bisa membuatnya wangi. Meskipun tanpa bahan beli, teman-teman juga bisa membuatnya wangi. Nanti insya Allah kita akan ajari. Bahan-bahan yang dibutuhkan hanya 3-4 dengan pewanginya. Yang pertama air. Ini air sebenarnya boleh air apa saja, tapi disarankan pakai air aquades supaya tidak ada zat-zat lain yang ikut di dalamnya. Jadi airnya benar-benar murni lah, katanya murni. Jadi air aquades. Terus kemudian ini yang sedikit agak berbahaya. Ini soda api atau NaOH. Teman-teman bisa dapatkan dua bahan ini di toko kimia terdekat. Atau kalau misalnya nggak ada di toko kimia, bisa nyari di online, banyak sekali. Saya dulu juga belinya di marketplace warna hijau. Terus kemudian baru ini saya beli di toko kimia terdekat. Sementara minyak jelantah, teman-teman bisa langsung pakai. Kalau saya di pembuatan pertama saya langsung aplikasikan atau saya rendam dulu dengan air kelapa, tapi cukup susah untuk misahnya. Jadi ada sebagian yang ikut di air kelapanya. Terus ada yang bilang bahwasanya enak misahnya pakai bara aktif, jadi pakai arang yang dibakar sebentar, terus kemudian dimasukkan ke minyak jelantah tadi untuk menyerap sebagai adsorben atau penyerap zat-zat yang tidak diinginkan ikut di minyak jelantah. Wanginya tetap ya, campur ya, ada pisang goreng, ada ikan asin dan lain sebagainya, namanya juga minyak jelantah. Tapi ala kuliah, kalau misalnya pengen teman-teman minyaknya nggak ada zat-zat yang aneh-aneh, bisa pakai arang tadi yang saya sampaikan. Perbandingannya sebentar, saya pastikan dulu hitungannya. Perbandingannya itu antara minyak jelantah dengan arangnya. Jadi arang itu 0,6 kali dari jumlah minyak jelantah yang kita pakai. Jadi kalau misalnya kita minyak jelantahnya 1 kilo misalnya, kita punya 1 kilo minyak jelantah, maka arang yang kita butuhkan itu sekitar 600 gram. Itu perbandingannya. Nah, kalau misalnya ini apa sebutannya? Oh, soda apinya, berarti perbandingan soda apinya itu 0,128 kali jumlah minyak jelantah yang kita gunakan. Terus kemudian sementara ini itu 0,36 kali jumlah minyak jelantah yang kita miliki. Tapi perhatikan ya, pembuatannya ada sedikit hal yang harus diperhatikan urutannya, nggak boleh asal-asal masukin. Yaitu yang pertama, teman-teman harus masukin air dulu di wadahnya, dan wadah yang kita gunakan jangan wadah aluminium. Jadi kita gunakan wadah plastik saja. Dan usahakan aman, sebenarnya harus aman ya. Harus pakai sarung tangan, terus kemudian pakai kacamata, terus kemudian dan lain sebagainya. Tapi kita pakai yang ada saja. Jadi sekali lagi wadahnya jangan pakai wadah yang dari aluminium, karena katanya, mohon dikoreksi teman-teman yang bisa kimia, akan ada muncul reaksi dan menghasilkan gas hidrogen yang berbahaya dan mudah meledak. Baik, sekarang kita masukkan ya, cuma sedikit, karena minyaknya juga cuma 0,49 atau hampir setengah kilo. Baik, habis ini baru kita masukkan soda apinya. Nah, ini bismillah ya, soda apinya. Nah, hati-hati, pelan-pelan. Dan ini panas ya. Jadi kalau soda api sudah masuk di air, ini panas nanti. Makanya ketika buat, teman-teman harus nunggu sampai soda apinya atau campuran soda api dengan air aquades tadi sedikit dingin atau sama dengan suhu ruangan. Jadi ini juga baunya udah mulai ini ya, bau soda api, khas soda api. Nah, ini campur-campur aja, teman-teman nyampur ini aja. Oh, ini panas nih. Baik. Jadi tunggu nanti sampai
si soda api dan airnya ini sama dengan suhu ruangan. Kira-kira 1 menit 2 menit ini udaranya sudah panas nih. Oh, panas. Ngaduknya pakai ini juga stainless. Ngaduknya pakai stainless boleh, atau pakai kayu juga boleh. Kalau pakai plastik kan nanti meleleh khawatirnya, tapi nggak apa-apa. Saya lihat di beberapa review, di beberapa panduan di YouTube dan juga di online juga nggak ada masalah. Tapi amannya pakai kayu atau stainless yang enak. Ini biarin aja sampai nanti suhunya sama dengan suhu ruangan. Ini masih panas ini. Oh, masih panas banget. Jadi sabar nunggu, mungkin 1-2 menit. Baik teman-teman, ya sebagai contoh ya, ini sabun yang sudah pernah kami buat, ini sebagian sudah kami pakai, sebagian sudah kami uji cobakan ke teman-teman yang lain yang pengen nyoba sabun dari minyak jelantah. Dan hasilnya nggak seperti warna minyak jelantah sebelumnya. Kalau sebelumnya hitam kan, sekarang jadinya putih nih. Ini tanpa tambahan zat-zat lain selain yang tadi ya. Dan wanginya wangi lavender. Karena kami makainya essence lavender. Ini essence bisa dipakai bisa dicari di internet ya, banyak di internet. Dan makanya cuma berapa tetes, paling kemarin itu 3 tetes untuk jumlah minyak jelantah yang cukup banyak waktu itu. Jadi terserah teman-teman. Kalau misalnya nggak pakai essence, nanti kita akan ajari di bagian akhir. Nah ini nampaknya hampir ini ya, hampir sama dengan suhu ruangan. Oh, masih panas. Nah ini hasilnya. Kalau pengen muntuk atau tidak, saya tak pause dulu bentar. Ini kurang lebih hasilnya seperti ini. Tapi ini karena direndam ya, jadi hasilnya kayak gini. Tapi alhamdulillah ini muntuk ya teman-teman. Meskipun nggak sebanyak busa dari sabun biasanya. Dan ini keset teman-teman ya. Setelah saya cuci lagi air, keset lagi. Jadi kayak kita habis gunain sabun gitu. Tapi ingat teman-teman ya, karena ini minyak jelantah, teman-teman jangan pakai untuk sabun mandi atau sabun muka, eman di muka dan kulit teman-teman. Dan ini paling pol untuk cuci tangan habis nyuci piring, atau buat nyuci piring nggak apa-apa, atau buat nyuci gombal-gombal juga nggak apa-apa. Jadi jangan diaplikasikan ke kulit teman-teman karena minyak jelantah, nanti baunya bau geleh teman-teman. Baik, kita cek dulu. Oh, masih panas ya, tapi hampir ini. Di pembuatan pertama saya langsung masukin ya, jadi nggak nunggu lama, langsung saya masukin dan nggak ada apa-apa. Cuman ya nggak tahu efeknya apa. Oh iya, jangan lupa siapkan wadah cetakan seadanya aja. Saya pakai kotak bekal, terus kemudian bekas sambal-sambal, bekas bumbu-bumbu yang kita dapat kalau dari luar. Ini buat cetakan. Kalau sebelumnya saya pakai kotak bekas susu Indomie, Ultramik, Indosayang. Nah itu saya pakai untuk cetakan sabun karena pas kotak sebagaimana sabun. Tapi teman-teman bisa beli cetakan kue yang bentuk matahari juga nggak apa-apa kalau pengen bagus bentuknya. Tapi buat apa bagus kalau dipakai juga nanti habis juga ya, bentuknya bagus tapi habis juga. Jadi mending bentuk ala kadarnya aja, sama-sama habis. Tapi kalau pengen seneng nggak apa-apa. Baik, bismillah, kita masukin aja. Kita masukin minyak jelantahnya ke campuran soda api sama Aquades tadi. Bismillah. Nah, jadinya kayak gini teman-teman. Nah, ini harus diaduk terus sampai nanti konstelasinya seperti mayones. Jadi diginiin, itu agak nempel dikit tapi jangan sampai keras-keras. Kalau kelamaan ngaduk nanti keras dan susah untuk dicetak. Jadi mending agak kurang dikit daripada kelebihan. Kalau kelebihan susah cetaknya nih, cetak bolong-bolong sabunnya. Tapi kalau ketika masih agak seperti mayones terus kita masukin ke cetakan, nanti hasilnya bagus rata di pinggirannya. Ini diaduk aja. Kalau misalnya teman-teman pengen pakai hand mixer itu nggak apa-apa. Tapi aduk seadanya aja, pakai kayu juga nggak apa-apa. Yang bersih pokoknya. Kerekam kan? Lanjut. Nah ini bisa, nah ya teman-teman kalau misalnya pengen wangi,
silahkan dicampur dengan minyak essence Essential atau oil. sebelumnya air yang dipakai tadi itu direndam atau dicampur dengan air pandan atau air serai. Nah, saya belum pernah nyoba, tapi kata yang sudah pernah. Nah, ini sekian tetes lah, tambah sekali lagi. Nah, dah aja, nggak usah banyak-banyak. Ini toh cuman biar kelihatan kalau itu sabun gitu aja. Dan ini juga ini hampir expired, jadi daripada nggak keguna, mending kita pakai untuk sabun. Baunya masya Allah wangi nih, kayak lavender. Nah tadi kalau teman-teman pengen pakai dengan bahan alami semuanya, ini juga alami ya, ya alami ya. Kalau misalnya pengen ada yang di sekitar pandan nggak apa, pandan di jus misalnya sama airnya terus disaring supaya air bersih, nah udah. Atau air serai juga bisa. Jadi dia apa namanya, infus water sama pandan atau sama serai atau jeruk. Saya nggak pernah nyoba ya, lebih seru ya, tapi katanya yang udah pernah nyoba bisa, tapi nggak tahu. Silahkan diuji coba sendiri, tapi untuk amannya pertama kali buat ya silahkan buat dengan sebagaimana saran saya tadi. Nah, bahannya ini mirip coklat ya, ini makanya disarankan kalau buat ini, kalau teman-teman punya putra putri yang masih kecil, tolong dijauhkan dari jangkauan mereka, karena nanti dikiranya ini coklat atau makanan, karena mirip sekali adonan kue, ini mirip adonan kue. Pas awal bikin tuh warnanya juga si coklat itu ya? Iya, apalagi nanti kita kasih aroma misalnya esen coklat, nah ini malah mirip coklat banget nanti. Oh penasaran ya, kapan-kapan nyoba pakai esen coklat gitu kalau ada. Ayo, nggak boleh masuk. Sabar ya, emang agak capek nantinya. Ini udah semuanya, dikit lagi lah. Ini udah nempel berarti kan? Oh, udah nempel. Kalau udah nempel kayak gini, nah berarti itu udah mendekati. Pokok jangan sampai ini nggak ada netesnya sama sekali. Kalau nggak ada netesnya, kayak yang saya bilang tadi, hasilnya bopang-bopang nanti. Meskipun nggak penting estetika, tapi sedikit perhatikan. Ya nanti ya. Oh iya, ini setelah nyetak teman-teman nggak boleh langsung pakai ya. Jadi setelah nyetak nanti mungkin 2 sehari itu udah mulai mengeras tuh, udah mulai mengeras dan kayak bentuk sabun. Tapi teman-teman nggak boleh pakai sampai 3 atau 4 minggu, karena itu proses curing ya. Jadi proses mengeluarkan zat-zat yang berbahayanya, yang berbahaya bagi kulitnya, dikeluarkan semuanya di rentang 3 sampai 4 minggu. Lebih bagus lagi kalau semakin lama. Dan ini awal jadi dulu 3-4 minggu hasilnya nggak sebagus ini. Tapi setelah lama 3 bulanan lebih nih ya, lebih dari 3 bulan, 5 bulan bahkan, itu hasilnya masya Allah bagus sekali. Sekali lagi cetakannya dan lain-lain sebagainya teman-teman bisa manfaatkan yang ada di sekitar badan. Gak usah maksa beli plastiknya ini itu, malah nambah, kita ngatasin lingkungan tapi malah nambah ini. Nah ini udah kayak mayones nih, kita masukkan ke cetakan aja. Bismillah. Tarik yang besar dulu. Bismillah. Kita coba yang kecil. Jelembret nggak apa-apa teman-teman. Nah, jadi di sini ada 2 sabun yang bagus, ada 2 sabun yang jelembret guys. Alhamdulillah. Nah ini tanda sedikit kelamaan ya, tapi nggak apa-apa. Ini aja ini udah muntuk sebenarnya, udah muntuk, tapi kan masih berbahaya, masih belum bagus.
belum melalui proses curing. Ini kalau kelamaan sedikit ini bawang kayak gini karena konstelasinya terlalu padat, tapi nggak apa-apa. Oh, nanti juga bakal ini sendiri mereka. Nah, baik teman-teman, jadi itu ya membuat sabun dari minyak jelantah enak sekali dan bisa dimanfaatkan di luar rumah. Kalau misalnya punya tamu mau cuci tangan, buat itu aja, nggak usah beli pencet-pencetan, pakai itu aja. Ini 1, 2, 3 dari setengah kilo minyak jelantah dan semoga bisa dimanfaatkan. Oh ya, untuk nyimpannya yang tadi jangan di tempat yang terang ya. Jadi usahakan di tempat yang redup atau gelap. Terus kemudian ditutup, dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Terus kemudian jangan sampai dimakan hewan juga. Jadi tutup, terus simpan yang rapi supaya proses curingnya berjalan dengan baik. Baik, demikian, semoga bermanfaat dan semoga bisa diaplikasikan di rumah teman-teman masing-masing. Mari kita niatkan kebaikan, semoga sedikit apa yang kita buat itu bisa bermanfaat untuk lingkungan kita dan tidak menimbulkan kerusakan. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.